Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 dan diselesaikan pada bulan Oktober 2013 yang merupakan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Untuk nama Bali Mandara ini diberikan oleh Presiden SBY yang kepanjangannya adalah Mahakarya anak bangsa, inilah jalan tol di atas laut yang terpanjang, guys. Jalan tol Bali Mandara memiliki panjang 12,7 km, guys. Jalan tol ini 100% merupakan karya anak bangsa, salah satu jalan tol di atas laut terpanjang di dunia. Hai semua, tidak kalah dengan luar negeri, Indonesia juga memiliki tol di atas laut yang selesai dibangun pada tahun 2013 silam yang diberi nama Jalan Tol Bali Mandara. Oke, guys. Jalan tol ini berada di Provinsi Bali yang memiliki panjang 12,7 km yang menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai, dan Nusa Dua. Wis, 12,7 km, guys. Jalan tol ini 100% merupakan karya anak bangsa dan merupakan salah satu jalan tol di atas laut yang terpanjang di dunia. Terpanjang di dunia, guys. Berikut Ada ini di adalah Indonesia, proses singkat pembangunan jalan tol di atas laut di Indonesia. Oke. Pembangunan jalan tol Bali Mandara ini menghabiskan total biaya sebesar 2,5 triliun rupiah. Di mana 30%-nya ini adalah modal equity atau modal sendiri. Sedangkan 70%-nya sebesar 1,7 triliun rupiah adalah pinjaman dari 6 bank. Jalan tol Bali Mandara ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Gitu guys. Jalan ini sendiri menghubungkan segitiga emas antara Bandara Internasional Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, dan Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara ini berfungsi sebagai pelengkap akses jaringan di Pulau Bali, sehingga mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Selain itu, dibangunnya Jalan Tol Bali Mandara ini karena berkaitan dengan diselenggarakannya KTT APEC yang bertempat di Nusa Dua pada 2013 yang lalu. Gitu guys. Di mana Indonesia ini menjadi tuan rumahnya pada saat itu. Oke guys. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 dan diselesaikan pada bulan Oktober 2013 yang merupakan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Untuk nama Bali Mandara ini diberikan oleh Presiden SBY yang kepanjangannya adalah Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Tol Bali Mandara dengan panjang 12,7 km ini juga merupakan jalan tol atas laut terpanjang yang kelima di dunia. Setelah Jiazhou Bay di Cina dengan 42 km, Lake Pontchartrain Causeway di Amerika Serikat dengan panjang 38,5 km, Chesapeake Bay di Amerika Serikat dengan panjang 24,01 km, dan Jalan Tol Penang Malaysia dengan 13,05 km. Uniknya lagi, pada Jalan Tol Bali Mandara ini sendiri menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Ada jalur sepeda jalan tol motornya, ini guys, juga luar dipasang biasa. alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol agar para pengendara lancar dan aman dalam berkendara saat melewati jalan tol ini. Jika kecepatan angin mencapai 40 km per jam atau lebih, maka jalan tol Bali Mandara ini akan ditutup sementara guna menghindari resiko kecelakaan. Selain itu, jalan tol Bali Mandara ini juga dilengkapi dengan CCTV 24 jam yang berfungsi untuk memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok. Ada serta dilengkapi juga dengan layanan derek gratis. Pada tol Bali Mandara ini juga memiliki fitur SHMS atau Structural Health Monitoring System yang berfungsi untuk mengukur landutan vertikal dan kemiringan pier struktur jembatan menggunakan sensor tiltmeter yang berjumlah 22 buah. Canggih sekali guys. Proyek pembangunan jalan tol Bali di atas laut ini awalnya tidak dibangun di atas laut, namun dibangun melayang di darat. Kemudian dikarenakan adanya budaya di Bali yang tidak mengizinkan ada sebuah bangunan memiliki ketinggian melebihi pura, yakni maksimal 15 meter. Sehingga pada akhirnya proyek ini dibangun membentang di atas laut. Begitu guys ceritanya. Proyek tol Bali Mandara ini dibagi atas 4 paket pengerjaan. Pada awal desain tol, kontraktor memiliki kendala lahan yang akan digunakan untuk membangun bundaran karena bersinggungan dengan adanya pura yang tidak mungkin untuk direlokasi. Untuk mengatasi hal itu, kontraktor mengubah desain dengan sedikit bergeser agar tidak mengenai pura, sehingga bentuk desain bundaran ini menjadi tidak bulat sempurna. Proses pembangunan jalan tol di atas laut ini terdiri dari beberapa tahap, dan seluruh pengerjaan tahap-tahap itu dilakukan secara paralel yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan.
Sebelum Weh. pengerjaan dimulai, dilakukan dulu site installation, yaitu pekerjaan persiapan dalam pengaturan tata letak fasilitas dan sarana proyek. Pengerjaan dimulai dengan pemasangan tiang pancang yang dilakukan pada titik-titik pancang yang telah ditentukan. Masing-masing tiang pancang ini memiliki panjang 12 meter, 12 yang ditanam km di dasar laut masing-masing panjangnya, dengan guys. kedalaman mulai dari 2 sampai 4 meter. Lalu pada sambungan tiang pancang ini dilakukan pengelasan agar rata dan terintegrasi sempurna, serta diberikan perlindungan yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu Petropaste, Petrotape, dan HDPE agar tahan terhadap korosi. Tiang pancang yang sudah tertanam sempurna kemudian dipotong sesuai dengan elevasi yang ditentukan, yang jumlah totalnya ini sebanyak 14.000 tiang pancang. 14.000 seluruh tiang material pancang, tiang guys. Wah, pancang ini luar biasa. didatangkan dari Pulau Jawa yang didistribusikan melalui jalur darat. Melalui jalur darat didatangkan dari Kemudian Jawa, dilakukan guys. juga Pile Driving Analyzer atau BDA yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tiang terhadap beban dinamis aksial. Oke. Antar tiang Luar pancang biasa, ini guys, ya. kemudian dihubungkan dengan pile cap yang berfungsi sebagai dudukan slab atau lantai jalan yang dipasangkan di atas tiang pancang. Selain menggunakan material beton yang digunakan seperti pada umumnya, ditambahkan juga campuran fly ash atau abu batu bara agar struktur betonnya ini menjadi lebih rapat. Oh, begitu, guys. Dicampur Dengan dengan struktur abu beton yang batu lebih bara, rapat, guys. air laut Agar tidak bisa rapat. meresap ke dalam lapisan beton, sehingga menghindarkan potensi korosi atau kerusakan akibat karat pada struktur baja di dalam beton. Oke. Ini pasti sangat Kemudian kuat sekali, guys, ya. konstruksi tiang penopang struktur jalan layang tol ini juga dilengkapi dengan struktur beton tambahan yang berfungsi seperti ikat pinggang. Struktur tambahan ini berfungsi menyatukan beberapa tiang di dalam satu pilar untuk meredam dampak getaran jika terjadi gempa. Oh, begitu, guys. Wah, Selanjutnya luar biasa adalah karya pemasangan anak girder. bangsa, guys. Wah. Girder yang memiliki panjang 30 meter dan berat 100 ton ini diangkat dengan 2 buah kren yang masing-masingnya berkapasitas angkat sebesar 150 ton. Wah, sangat berat sekali pastinya. Setelah itu pada guys. proses pemasangan slab dilakukan dengan kren dan launcher gantry. Slab ini diproduksi sendiri dengan membangun pabrik precast di dekat lokasi yang dibawa ke titik lokasi dengan ponton. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengaspalan jalan. tahap Seluruh pengaspalan jalan, material guys. untuk Oke. pengaspalan ini didapatkan dari Bali, sementara aspalnya sendiri berasal dari Surabaya, Oh, dan lebih dari 50.000 ton aspal digunakan untuk pengaspalan ini. wis, aspalnya dari Surabaya, guys. Wah. Setelah Luar pengaspalan, biasa. tahap selanjutnya adalah pembangunan gerbang tol. Gerbang Pembangunannya tol ini memiliki desain gerbangnya, modern, guys. namun tetap bernuansa kebalian. Dan yang terakhir adalah pemasangan infrastruktur pelengkap seperti rambu-rambu marka jalan, lampu lalu lintas, dan pengecatan pembatas jalan. Oke, wah. Indah sekali, guys. Luar biasa. Mahakarya anak bangsa, inilah jalan tol di atas laut yang terpanjang, guys, kelima di dunia, guys. Wah, ini sangat luar biasa, guys, ya. Oke, guys, cukup sekian, guys, reaksi kali ini dari kami. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini, guys, channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.